Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, sukses adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang dilakukan, dan menyukai cara yang dilakukannya. Selamat datang di Baraya Widal Podcast. Tamu kali ini, seperti biasa, episode kemarin dan sekarang itu adalah episode tentang kepengurusan dari Widal Community. Kali ini kita kedatangan dari Divisi 6, yaitu Divisi Advokasi dan Hukum dari Widal Community. Baraya, kita perkenalkan Bang Yosep. Wih, riet kudu kumaha cara biasa nahareupeun kamera, dan ada Raditya wakilnya. Oke, selamat malam untuk semua. Mereka tergabung di Divisi 6, yaitu Advokasi dan Hukum, dan juga sebagai kepengurusan dari LBPH Widal, yaitu Lembaga Bantuan dan Penyuluhan Hukum Widal, yang dimana lembaga tersebut sebagai bentuk kepedulian Widal kepada masyarakat Sukabumi yang memerlukan bantuan hukum atau memerlukan Bang Sep, masukan hukum ya dari penyuluhan hukum. Inilah bentuk nyata dari kepedulian Widal untuk warga Sukabumi. Oke, kita tanya-tanya, Bang Yosep, gimana kabarnya? Baik. Kegiatan ini apa saja nih? Walaupun saya sudah tahu, tapi kan Baraya belum pada tahu. Pada intinya, bagaimanapun saya perkenalkan, saya Yosep Luturiali, dan juga bersama dengan tim yang tergabung di LPBH Widal. Nah, terkait dengan ini, kami mendapatkan satu kehormatan, apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya bagi keluarga besar Widal, yang mana keluarga besar Widal sudah berbuat banyak untuk kota Sukabumi, terlebih kaum muda, kaum yang seharusnya ditunjang oleh seluruh pemerintah terkait, termasuk daripada Widal yang turut ambil bagian secara organisasi. Kami juga dihadir juga di tempat ini merasa bahwa kami adalah keluarga besar yang juga harus turut ambil bagian bersama-sama dengan Widal Community ya untuk membangun Sukabumi kota dengan cara baik. Demikian. Bang Radit, kegiatan kesibukan hari-hari ini? Kesibukan hari-hari ini kita masih tetap di tentang hukum juga ya gitu kan. Kita juga sangat apresiasi sekali untuk Widal Community ini sudah membentuk ataupun membangun lembaga bantuan hukum khususnya untuk masyarakat yang memerlukan bantuan hukum gitu kan. Nah, itu juga kami juga akan merencanakan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun gratis. Itu Kan bantuan namanya juga ya. betul. Nah, sebelum masuk ke dalam divisi atau divisi advokasi dan hukum, saya ingin tahu kenapa tertarik gabung ke Widal, Bang Yosep. Ya, menurut saya Widal yang saat ini adalah Widal yang luar biasa. Jadi menurut kacamata saya sangat luar biasa dalam arti bahwa Widal saat ini adalah membentuk karakter pemuda-pemudi yang lebih kreatif lagi. Jadi membuat suatu inovasi, menciptakan suatu peluang-peluang yang brilian, yang berguna baik bagi untuk masyarakat Kota Sukabumi, juga menunjang juga pemerintah setempat. Demikian. Bang Radit, kenapa sampai tertarik gabung ke Widal, keluarga besar Widal? Ya, kita juga sangat tertarik karena dengan karya-karya Widal yang sudah tercipta khususnya untuk masyarakat dalam artian yang membutuhkan ya Pak ya gitu kan. Ya salah satunya inilah lembaga bantuan hukum ini yang akan dibentuk oleh Widal Community ini begitu. Terus berbicara tentang divisi 6, kan banyak yang bertanya, kenaon sih Widal kudu ngadirikeun divisi-divisi hukum. Mereka kan tidak tahu bahwa kalau dulu-dulunya kan kita sering terlibat dengan hukum ya. Makanya kita berpikir sangat penting bahwa komunitas atau organisasi kita itu memerlukan suatu lembaga hukum yang bisa minimal, bukan untuk membela dulu gitu kan, minimal memberikan pengetahuan tentang hukum kepada anggotanya gitu kan. Ya, sebelum melanggar yang heula itu salah gitu kan. Nah, itulah nah, di divisi 6 sendiri di advokasi dan hukum apa aja sih program-program yang
akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan oleh Divisi 6? Ya, Divisi 6 ya pada saat ini memang kita yang tergabung di LPBH Widal ini karena cukup dibilang baru seumur jagung. Dalam arti bahwa kami masih melakukan evaluasi ya juga untuk mengakomodir juga rekan-rekan yang tergabung di dalam pengurusan LPBH itu ya tentunya juga harus mempunyai background atau latar belakang hukum. Jadi memudahkan kami juga untuk membantu kami melakukan penyuluhan, ya kan. Nah saat ini kan di Kota Sukabumi itu yang kita harapkan dari Widal sendiri bahwa Widal ingin sebelum keluar, Widal internal itu harus mengerti atau melek hukum. Karena bagaimanapun juga untuk keluar itu Widal sendiri berbadan hukum. Jadi satu syarat yang mutlak bagaimanapun pengurus Widal harus notabene tahu hukum. Nah, jadi hadirnya LPBH Widal itu kita di internal dulu, di internal memberikan penyuluhan hukum yang terkait dengan langkah-langkah Widal dalam menjalankan roda organisasi ini. Sehingga ke depan Widal diharapkan bahwa Widal ini ternyata bukan hanya organisasi yang terlahir sama dengan ormas-ormas lainnya, tapi Widal hadir di sini yang notabene tidak keluar dari koridor hukum. Nah, jadi komitmen dari LBPH Widal adalah membangun karakter dan juga membuat melek khususnya bagi pengurus dan anggota Widal secara menyeluruh. Baru kami keluar. Demikian. Terus ada tambahan, Mang Radit? Betul sekali yang diuraikan oleh Pak Yosep. Jadi kita istilahnya sedia payung sebelum hujan. Ya kita diutamakan preventifnya dulu gitu kan di bidang masalah hukum. Khususnya kita menciptakan kondusivitas khususnya di wilayah hukum kita sendiri. Jadi sebelum kita ke wilayah yang lain kondusivitas ya kita dulu yang dijaga gitu kan. Itu aja Pak Ketua. Nah, jadi untuk Baraya bahwa itulah alasan kenapa Widal juga membuat suatu divisi atau suatu jurusan ya yang bisa mengarahkan ke hukum. Intinya sebenarnya untuk kita sendiri sih, kita agar mengerti hukum, agar taat hukum, dan umumnya ya untuk warga Sukabumi bila ada bantuan hukum atau bila memerlukan pengetahuan hukum, karena masyarakat Sukabumi juga masih kebanyakan hampir 50% lah ya. Betul. Ada yang tahu hukum, yang tidak hukum, kadang ya ada oknum-oknum yang sering menyalahgunakan tentang hukum. Tapi setidaknya kan ketika Widal hadir memberikan pencerahan tentang hukum, ya mereka tahulah. Betul. Nah, itulah bentuk nyata dari Divisi 6 Divisi 6 Advokasi dan Hukum dari Widal membentuk sebuah lembaga kembali, yaitu LBPH Widal yang sedang dinotariskan ya. Dan sudah dinotariskan, dan insya Allah launching nanti ya. Tapi kan selain kegiatan-kegiatan itu ada kegiatan-kegiatan yang lain dari Jadi kami LBPH? juga rencana dari LPBH sendiri bahwa bukan hanya kita untuk memberikan penyuluhan hukum saja atau bantuan hukum saja, tetapi diharapkan juga bahwa di LPBH Widal juga ada bentuk kepedulian. Jadi kepedulian juga dari sisi sosialnya, baik termasuk pendidikan, termasuk bantuan juga bagi yang membutuhkan, juga itu menjadi satu orientasi bagi LPBH Widal. Yang mana nanti akan kita coba untuk sinergi dengan komponen Widal lainnya, baik itu dengan Baraya, baik itu dengan induk daripada Widal sendiri. Ya emang kebetulan berarti ada konferensifnya, ada kesatuannya ya, bahwa karena program Widal juga 5 tahun ke depan itu kita lebih berfokus di sosial dulu, karena mungkin karena keadaan global ini sedang tidak menentu. Betul. Jadi kegiatan sosial itu 60% lah. Betul. Dibanding kegiatan musik, kegiatan kreatif yang lain. Nah, itulah program, dan ternyata Divisi 6 melalui LBPH Widalnya juga mungkin menyambut ya. Betul. Sering Sangat karena apresiasi kan. karena ada program Widal juga yang 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, ada per minggu, yaitu bantuan sosial untuk masyarakat. Dan insya Allah Widal selalu ada rezekinya. Amin. Amin. Nah, yang diharapkan dari Divisi 6 Advokasi dan Hukum khususnya untuk anggota Widal, umumnya untuk masyarakat Sukabumi apa sih? Jadi LPBH Widal mempunyai satu komitmen bahwa kami tidak minimalisir mengenai
angka permasalahan. Jadi kami coba bagaimanapun Widal, khususnya bagi pengurus dan anggota, kita benar-benar kita push dalam arti bahwa memberikan satu pembekalan hukum, penyuluhan hukum yang diharapkan supaya bisa mumpuni nantinya. Dalam arti supaya kalau ini ada satu hal-hal yang sekiranya berbenturan dengan aturan hukum, minimal Widal sendiri sudah tahu dan Widal sendiri tidak akan terlibat di dalamnya. Jadi bisa menahan diri karena kita lihat di sini bahwa Widal juga terlahir sudah cukup lama. Dalam arti bahwa sudah tahun 2003 terlahir, sudah 18 tahun. Baru kali ini di tahun 2021 ini sangat luar biasa. Jadi Widal dengan tampil baru, dengan gaya baru, dengan komitmen yang baru. Jadi dari LPBH Widal mempunyai komitmen bahwa kami tidak bisa keluar dulu untuk memberikan bantuan hukum di luar dulu, tetapi kami genjot juga di dalam ini supaya mumpuni dulu. Minimal untuk pengurus. Karena yang pengurus ini adalah ujung tombak untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh anggotanya. Betul. Ya kayak gitu, demikian. Ya, jadi setidaknya khususnya di pengurus kita sebelum bertindak itu minimal sudah apa dampak risiko yang akan timbul ketika berbuat isinya perbuatan melawan hukum. Itu saja. Itu kan. Yang mudah-mudahan adanya penyuluhan ini gitu kan setidaknya meminimalkan angka kriminalitas yang ada di wilayah hukum kita gitu Pak Ketua. Ya. Nah, target yang selama 5 tahun ke depan ya, karena mungkin kita sudah berbadan hukum, jadi kepengurusan itu adalah 5 tahun mungkin ya. Target 5 tahun ke depan untuk LBPH Widal, ya kita nggak bisa dipisahkan ya antara divisi 6 advokasi dan hukum bersama LBPH Widal, karena itu adalah bisa dibilang LBPH Widal itu adalah representasi dari divisi 6 gitulah. Nah, tegenaheun. Itu anak-anak divisi 6 tegenaheun kan. Anak-anak LPPH pan genaheun gitu. Betul. Nah, target jangka pendek dan kedepannya itu seperti apa? Jadi kami target itu adalah satu, kami mempunyai kantor yang representatif. Dalam arti bahwa untuk mengakomodir rekan-rekan pengurus Widal maupun anggota yang ingin kami bekali, ingin kami bekali dari sisi hukum atau memberikan bantuan hukum. Jadi kami LPBH Widal membuka ruang buat teman-teman juga untuk berdiskus, ya kan? Tinggal komunikasi, datang karena sekretariat kami juga saat ini di Cikirai, Cisaat sana ya. Jadi bisa untuk datang, mau kapanpun juga silakan. Kami juga sampai dengan tengah malam juga kami tetap standby. Jadi yang jelas bagaimanapun kalau untuk Widal kami bagaimanapun juga akan memberikan kontribusi yang baik juga. Yang penting itu aja untuk kami kepada teman-teman yang di bawah. Ya. Ada masukan tambahan? Tambahannya sih untuk khususnya anggota kita gitu kan, ketika ingin berkonsultasi atau berdiskus, kita terbuka untuk 24 jam. Kapanpun kita siap untuk memberikan masukan ataupun penyuluhan di bidang hukum. Itu Pak Ketua. Udah pasti apalnya soalnya masuk di grup. Tidak pengurusan RPPH ada, di pengurusan Widal juga ada. Nah, Baraya semakin seru pembicaraan dan ajeng hukum masuk rada tegang gitu kan, dia bisa salah ngomong soal ajeng hukum urusan. Jadi untuk menenangkannya ini kita biasa selalu dapat support dari rekan kita yaitu Mutiaro. Bang, Mang, dicoba dulu Mutiaro. Baik, ya. Produk dari rekan kita juga. Air mineral ya? Air de mineral, De mineral. bukan mineral, air de mineral menurut mereka katanya. Luar biasa. Alhamdulillah Widal selalu didukung oleh rekan-rekan yang inovatif juga sih. Waduh, ini rasanya Luar biasa. sangat menunjukkan gitu kan. Menunjukkan karena panas dari tadi. Lagi lampu. Sangat sejuk sekali dan membuat perasaan kita lebih fresh ketika minum Mutiaro. Ya. Luar biasa dari kami juga dari ini sponsor yang begitu banyak. Alhamdulillah. Kami dari LPBH juga mengapresiasi luar biasa bagi sponsor yang mudah-mudahan dari dunia usahanya semakin eksis, semakin berkembang. Jadi Widal pun juga saat ini juga berperan serta untuk itu. Ya, karena salah satu program Widal juga bahwa kita ingin memajukan UMKM di Sukabumi ya. Baik. Tadi mungkin agak terselip tadi ya. Ya. Tadi kan sempat ditanyakan juga mengenai
program kerja selama 5 tahun ke depan. Tadi juga kita sudah sampaikan, bukan hanya untuk menyangkut penyuluhan hukum saja, tapi membentuk pembinaan ya, terus kami juga di sini kalau ingin mengadakan bentuk-bentuk seminar yang melibatkan juga komponen Widal secara menyeluruh, keluarga besar Widal. Lalu kita juga akan coba undang juga narasumber yang terpercaya sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik itu dia ahli di bidang pidana, ahli perdata, tata usaha negara, ataupun pajak. Jadi kalau nanti kalau keluarga besar Widal yang misalnya dia ada divisi bagian ekonomi dan sebagainya, setidaknya kan nanti ada nanti hukum yang memberikan pakar yang memberikan penyuluhan hukum mengenai hukum ekonomi, bagaimana hukum pajak dan segalanya kan gitu. Jadi kami ingin punya tempat yang khusus untuk bisa supaya Widal juga bisa menampung daripada anggota dan pengurus yang sekiranya kita harapkan juga tempat yang baik ya, tempat yang representatif yang bisa mengakomodir secara menyeluruh. Dan itu terus program kita juga di sini adalah program yang bukan hanya program tapi program yang sinergi dengan pemerintah. Lalu minimal kita juga akan bisa mengakomodir daripada rekan-rekan yang mungkin di divisi-divisi lain, ya coba untuk ada yang masih menganggur atau masih ini, kita coba untuk bersinergikan, ya siapa tahu aja ada peluang-peluang usaha di sana, supaya kita coba angka kejahatan kebanyakan terjadi itu karena peluang kerja yang tidak bisa diciptakan. Tapi kalau lapangan kerja kita ciptakan, kami meyakini bahwa angka kejahatan akan turun. Nah jadi itulah satu bagian daripada komitmen juga LPBH Widal ya untuk ke depan. Jadi program ini tidak cukup untuk 5 tahun. Jadi kami ini yang hanya periode 5 tahun ke depan itu nanti kita akan coba untuk toreh ya dalam 5 tahun itu agar nanti yang melanjutkan kami juga untuk ke depan memimpin LPBH Widal ini akan melanjutkan program-program yang sudah ada. Jadi kami ingin mewariskan program yang dapat dilanjutkan kembali oleh pengurus-pengurus yang berikutnya. Oh iya. Ya kan karena untuk program 5 tahunan itu yang di kepengurusan Widalnya. Ya. Kalau LBPH nama kumaha di kepengurusan etana we eta arek 100 tahun sekali itu jadi masalah. Cuman di kepengurusan divisi 6-nya mungkin itu ada 5 tahun sekali. Ya mungkin nanti Bang Yosep pensiun di ketua divisi 6, tapi di LBPH mah belum tentu pensiun. Itu beda kebijakan sendiri. Cuman masih di bawah naungan Widal aja gitu. Sungguh sangat luar biasa Baraya. Apalagi yang kurang dari Widal, coba sok ayo tinahu episode kemarin masalah hipnotis aya ahlina di dia mah sampai kameramen tuh jadi datang sieun dijadikeun narasumber sieun percobaan kamarina mah sebelumnya nantang teu percaya hipnotis tapi ketika ketua 3 bagian kerohanian dan mental. Kenapa butuh? Nah, ada pertanyaan kenapa Widal juga butuh pembinaan mental karena dari segala apapun mental yang utama. Ketika mental kita lembek, beres semua. LPBH nggak ada semua nama. Kalau mentalan nggak goreng. Karena kenapa? Kita itu membangun sekarang gitu ya, membangun. Ketika mentalnya sudah apalagi mentalnya sudah money oriented, nggak kalabur pasti. Jadi itulah pembinaan mental pentingnya. Memberikan motivasi, memberikan kepercayaan diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan selalu bermanfaat. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, apalagi itu positif, pasti ada manfaatnya untuk masa depan. Amin. Nah, seperti itu. Satu lagi, ini ternyata kameramen kalau waktu kemarin episode tentang hipnotis nggak hadir. Mungkin beliau takut. Ada kepentingan. Rahasia benernya. Takut dibikin sampel bener. Ini itu terbongkar semua lah rahasia. Nanti privasinya takut muncul dan gitu. Nanti saksikan aja di episode sebelumnya. Oke, program ke depan sudah. Apa yang diprogramkan LBPH khususnya sudah. Nah, sekarang saya ingin tahu melihat kota Sukabumi di mata LBPH Widal. Kalau menurut kacamata kami juga bukan politisi,
Tapi Sebagai warga lah. sebagai warga yang melihat daripada dinamika yang ada dari kepemimpinan, jadi kalau yang namanya pemimpin atau disebut wali kota, ya kalau ukuran puas itu juga nggak bisa juga memuaskan. Kalau seluruh rakyatnya yang ada di kota Sukabumi ada keterbatasan. Nah, jadi pemerintah juga di sini memberikan ruang sesuai dengan ya kan organisasi-organisasi yang ada, yang mana coba untuk bisa bersinergi. Nah, kami melihat di sini peluang daripada Widal ini sangat luar biasa, sangat brilian untuk bisa membangun komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah. Dan pemerintah juga sangat berapresiasi terhadap Widal sendiri. Jadi kami sebagai warga Widal sangat bangga. Sangat bangga dalam arti bahwa dilirik oleh penguasa. Dilirik dalam arti bukan berarti ingin mendapatkan sesuatu, tetapi melihat menjamurnya organisasi yang begitu banyak di kota Sukabumi, Widal menjadi satu organisasi yang dilirik. Dilirik artinya bisa bersinergi dengan pihak pemerintah karena dengan program-programnya. Contoh program yang ada adalah bantuan sosial, apalagi di saat pandemi. Pemerintah juga saat ini mempunyai dana yang cukup besar juga terkuras habis oleh karena itu bantuan pandemi. Tetapi di saat pandemi Widal secara organisasi itu bisa turut ambil bagian. Artinya juga membantu meringankan pemerintah. Anggaran pemerintah juga tidak terkuras semuanya, ya kan? Dengan berswadaya yang sangat luar biasa itu adalah suatu luar biasa untuk membangun pemerintah kota Sukabumi. Jadi kalau menurut hemat kami LPBH Widal bahwa melihat situasi Sukabumi ini kompleks, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Ada yang bicara puas, ada yang tidak puas, ada yang tidak suka, ada yang tidak mau tahu. Ya itulah bagian daripada kota Sukabumi. Tapi menurut LPPH Widal sangat luar biasa kalau dengan pemerintahan kota Sukabumi ini yang sudah bisa bersinergi. Organisasi yang sudah bisa bersinergi dengan pihak pemangku kebijakan di wilayahnya masing-masing, berarti organisasi itu benar-benar dilirik. Yang penting dilirik dulu. Kalau sudah dilirik bagaimanapun juga kesan pertama sudah menggoda. Nah, selanjutnya ya Terserah. tapi luar biasa. Untuk Widal, saya mencoba bagaimanapun melihat daripada organisasi-organisasi lain. Ada ormas yang cukup besar di kota ini yang secara nasional juga. Ya, kalau kita Widal, kita bicara sektoral dulu nih saat ini. Bicara sektoral yang tumbuh dan berkembang di Jabar, khususnya di kota Sukabumi. Sebagai awal lahirnya. Tetapi Widal sudah berbuat banyak. Bahkan mengalahkan juga organisasi-organisasi yang bertaraf nasional. Yang sudah puluhan tahun mereka juga merawat organisasi ini. Tidak seperti Widal. Widal walaupun katakan kita bilang seumur jagung, tapi sudah memberikan bantuan yang cukup besar. Itulah. Jadi kalau menurut kacamata kami. Karena Widal di sini tidak mau menjelekan penguasa atau tidak menjelekan siapapun. Tetapi Widal akan memberikan satu masukan yang baik, memberi dengan cara yang baik, dengan langkah yang baik, menjalankan organisasi ini dengan baik, tidak keluar dari koridor hukum dan aturan-aturan atau ADART Widal itu sendiri. Nah, itulah yang mungkin salah satu menjadi Widal dilirik oleh pemangku kebijakan di wilayah kota itu mungkin demikian. Kalau menurut kacamata LPBH Widal. Ada tambahan, Mang? Ya tambahannya itu aja. Tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Yosep, ketika terciptanya lapangan pekerjaan dan itu salah satu membantu program pemerintah juga di bidang angka pengangguran dan di situ juga akan tercipta minimal penurunan angka kriminalitas yang ada di wilayah hukum kita ini. Itu saja Pak Ketua. Nah, berbicara tentang masyarakat kota Sukabumi, tapi Widal itu kota kabupaten ya. Betul. Cuman karena kita domisilinya di kota, ya kita lebih fokus ke kota dulu lah. Walaupun banyak anggota-anggota kita yang di kabupaten yang berkarya juga, malah yang ada jadi artis juga ada sih. Cuman hilangkan dulu lah embel-embelnya, fokus ke karir dulu aja lah. Nah, berbicara tentang warga Sukabumi, apa sih yang harus kita lakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kota Sukabumi menurut pandangan para pengurus? Kami yang ini, maka tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya pemerintah itu tanpa ditunjang oleh warganya, pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi
kesempurnaan yang hakiki itu adalah bagaimana kesadaran daripada warganya. Jadi pemimpin dengan cara memimpinnya, ya warga pun juga dengan caranya bagaimana untuk patsun terhadap aturan yang ada, patsun terhadap kebijakan-kebijakan dari pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau kita tadi disampaikan bahwa untuk ukuran bicara sebagai warga punya hak bicara, ya kan? Apalagi sekarang punya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi harapan kami adalah Kota Sukabumi yang diharapkan adalah kota yang kondusif, yang aman, yang bisa katakan menjalankan dunia usaha bagi pelaku usaha, dunia pendidikan bagi pelaku pendidikan, dan juga Dunia hiburan bagi pelaku. itu juga semakin aman. Ya, ini yang penting situasinya aman. Ya, kalau sudah aman itu berbuat sesuatu pun juga akan nyaman dengan sendirinya. Itulah harapan kami. Untuk Mang Radit. Ya mungkin itu aja sesuai yang diutarakan Pak Yosep. Ya bongena wakilnya kumaha ketua wae. Karena sudah diuraikan gitu kan, kita hanya menambahkan dulu gitu. Melihat sedikit-sedikit saja gitu Pak Ketua. Jadi Baraya Widal ternyata banyak yang akan kita perbuat untuk Sukabumi. Apa? Oh, sagedeng nih, sugante karek 5 menit. Durasi. Produser geus ngomongkeun 25 menit cenah. Jadi jatahna sabaraha itu sabaraha jam? Bisa jam. Bengek. Biasa jatah 30 menit cenah. Jadi karena ada episode-episode yang belum tayang juga. Malah ranjang soalnya editnya. Untuk mengenal lebih dekat Widal itu hanya 30 menit jatahna cek produser itu. Ketua umum ini tidak produser dong lagu. Oke, Baraya, apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita tadi itu adalah bahwa Widal hadir untuk utamanya, khususnya untuk orang Widal sendiri, anggota pengurus Widal sendiri, umumnya untuk warga Sukabumi. Kenapa khususnya untuk anggota Widal atau apa untuk pengurus Widal sendiri umumnya untuk Sukabumi? Karena kita ingin membenah diri dulu. Kita ingin yang terbaik dulu dengan diri kita sendiri, baru kita memperlihatkan ke orang lain, memberikan contoh ke orang lain. Karena sesuatu yang disebut apa ya, klise atau disebut ya yang hampa ketika kita memberikan contoh yang baik apapun, tapi kelakuan kita masih dalam cedah gitu kan. Oke kan. Makanya semua divisi-divisi dari Widal Komun itu ingin membentuk pengurus anggotanya menjadi lebih baik agar menjadikan efek yang bagus ke warga Sukabumi. Seperti itu mungkin ya. Ada tambahan dari LPBH Widal untuk masyarakat Sukabumi? Ya, untuk masyarakat Sukabumi, ya, kami juga LPBH Widal ini memang hadir menjadi bagian daripada keluarga besar Widal. Jadi harapan kami bahwa masyarakat Kota Sukabumi, kalaupun juga untuk masuk atau memilih wadah, carilah wadah yang tepat, wadah yang bisa menyalurkan satu sisi positifnya untuk kemajuan. Jadi tidak semua organisasi juga di sini juga yang bisa maju, ya, tergantung daripada pengurusnya. Jadi kalau pengurus yang ada, yang di Widal ini pun juga mampu untuk bisa mengakomodir warga. Jadi harapan kami di sini adalah bagaimanapun ingin bagaimana hidup di Kota Sukabumi itu dengan baik, dengan damai, dengan tentram. Jadi kita juga melakukan ekspresi atau bisa melakukan satu kegiatan juga tanpa ada hambatan apapun. Nah, terus yang terkait dengan di Kota Sukabumi, memang masih sangat ironis, Kota Sukabumi yang notabene 7 kecamatan, tetapi masih saja angka kemiskinan sangat tinggi. Dan Widal juga saat ini juga peduli untuk angka kemiskinan itu. Jadi yang jelas bahwa walaupun organisasi baru lahir, tapi kita coba untuk sedikit demi sedikit atau step by step untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Walaupun kita belum bisa memberikan satu memberikan satu yang luar biasa yang sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi dengan
doa yang diberikan atau semangat yang didukung oleh warga Kota Sukabumi, Widal mampu untuk memberikan atau berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Mang Radit, untuk warga Sukabumi yang ingin ada keluhan atau ingin berbicara tentang hukum, datang ke LBPH Widal, beralamat di mana, Mang Radit? Untuk alamat LBPH Widal, kita beralamat di Jalan Cikirai, Kecamatan Cisaat, ya di dekat Masjid Perahu lah, tepatnya di situ. Ya. Untuk Padahal di LBPH itu sekjennya. Lupa. Oke, Baraya Widal, tak terasa waktunya so produser geus kikian wae. Kita karena jadi orangnya ngomong kumaha deui teh. Sangat menarik pembicaraan ini. Sebenarnya kalau kita ada obrolan-obrolan di sekretariat atau di mana itu minimal 3 jam 4 jam gitu ya ngobrol. Tapi karena ini kita konten. Satu hal lagi mungkin saya tambahkan. Jadi LPBH Widal kami mengharapkan juga ingin sinergitas dengan divisi-divisi lain. Yang mana karena divisi-divisi lain juga bisa saling melengkapi. Hal apa yang tidak terpikirkan oleh LPBH dipikirkan oleh divisi lain. Begitupun juga sebaliknya. Artinya kalau kita keluarga besar itu yang penting kita terakomodir semua, sama-sama saling sinergi satu sama lain. Mungkin itu aja. Harapan kami kepada seluruh keluarga besar Widal Community. Salam Widal. Salam Widal. Tapi jangan closing. Terima kasih Bang Yosep, terima kasih Sama-sama, Bang Radit. sama-sama. Bisa hadir dan harus hadir sebenarnya. Karena ini adalah program, sebenarnya ini program resmi dari Divisi 7. Walaupun Divisi 7 mau terakhir katanya. Yang datang. Ini program atau salah satu program kerja dari Widal Community sebagai bentuk bahwa ada eksistensi tiap minggunya dari Widal Community dengan cara podcast inilah. Karena kita ini lagi booming kan podcast di seluruh Indonesia. Betul. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Sukses terus menjaga Widal dengan yang lebih baik dan terbaik. Semoga sukses dengan kehidupannya. Amin. Untuk Baraya Sukabumi, terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Saya tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan kami yaitu Mutiaro yang selalu mendukung kita di tiap episode dan tak pernah absen. Juga untuk JM Car Audio yang selalu mensupport kita kalau ada kendaraan kita yang sedang ngaco. Dan Butik Ban. Butik Ban salah satu ada pendukung pertama kita yang selalu setia. Tidak lupa juga yang mengatur ini semua yaitu Citra Azgana Jia Furniture. Hashtag ngaranna tadinya. Terima kasih yang selalu mensupport furniture kita dan ditunggu ini kursi kerajaan namanya ketua umum ditunggu Citra. Terima kasih semuanya selalu mendukung dan ada lagi nih yang lain. Sudah habis ya. Sudah ada yang mendukung. Mungkin nanti minggu depan ada lagi yang akan mensupport kita ya. Salah satu UMKM Sukabumi juga. Shalom. Shalom juga salam. Nanti tunggu aja produk apa terbaru yang akan mendukung Widal Community. Terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk Baraya Widal Sukabumi. Acara ini kerjasama antara loba nu diabsenkeun gitu. Acara ini kerjasama terselenggara atas kerjasama dari Widal Kreatif Media bersama Lucky Kamera dan TR Record GRT Variasi. Dan itu adalah divisi-divisi usaha dari Widal Community. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.